Ayahku dibentak-bentak, dimaki-maki. Kalian bayangkan bagaimana perasaanku. Hatiku seperti diiris-iris melihat ayahku dibentak-bentak oleh orang. Sakit sekali. Pokoknya, Bapak harus segera melunasi hutang-hutang Bapak. Kalau tidak segera dilunasi, maka kami akan menyegel rumah ini dan mengambil semua barang-barang Bapak. Pak! Pemirsa, kami telah menerima ribuan kisah dalam pengakuan telarang.com. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah dari seseorang yang menyebut dirinya Dini. Dini adalah seorang mahasiswa yang rela melakukan sebuah pengorbanan demi kebahagiaan keluarganya. Pengorbanan seperti apakah yang dilakukannya? Kita ikuti kisahnya hanya di pengakuan telarang.com. Aku Dini. Sekarang ini aku duduk di bangku kuliah sebuah universitas. Aku dua bersaudara dan aku anak pertama. Ayahku ini seorang pedagang batik dan semuanya dimulai ketika keluargaku ada dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk kala itu. Ya, asal kalian tahu, orang tuaku sebenarnya pedagang batik yang sangat sukses. Usahanya terkenal, semua orang tahu. Tapi suatu ketika ayahku kena tipu oleh temannya sendiri. Orang itu membawa lari semua uang ayah. Dan sejak saat itu kondisi keluarga kami, kondisi ekonomi keluarga kami semakin buruk. Ini sini bagus-bagus, Bu, mari. Dan aku lihat sendiri ayahku sampai stres menghadapi semuanya itu. Semua usaha ayahku, yang tersisanya sebuah kios yang kecil, dan itu membuat aku sangat sedih, membuat aku sangat terpukul. Aku ingin bantu, tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Aku nggak punya daya. Pernah suatu kali ketika itu ayahku didatangi oleh seseorang dan orang itu mengaku sebagai penagih hutang. Ayahku dibentak-bentak, dimaki-maki. Kalian bayangkan bagaimana perasaanku. Hatiku seperti diiris-iris melihat ayahku dibentak-bentak oleh orang. Sakit sekali. Pokoknya, Bapak harus segera melunasi hutang-hutang Bapak. Kalau tidak segera dilunasi, maka kami akan menyegel rumah ini dan mengambil semua barang-barang Bapak. Pak! Saya pasti akan mengembalikannya, Pak. Hanya kalau dalam waktu-waktu ini kami belum bisa, Pak. Ini kan saya sedang mengejar orang yang sedang bawa lari uang saya. Allah! Kami nggak peduli dengan semua alasan Bapak dan masalah keluarga Bapak. Yang kami tahu, Bapak harus segera mungkin melunasi hutang-hutang Bapak. Atau rumah ini kami dalam. Ayahku dibentak-bentak di depan mataku sendiri, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya, Bapak harus melunasinya sekarang. Sekarang! Aku sungguh-sungguh takut, tapi aku nggak bisa apa-apa. Aku kasihan banget sama ayahku. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak tahu. Pokoknya, Bapak harus melunasinya sekarang. Sekarang! Dini kebingungan setelah dia secara diam-diam mendengarkan pembicaraan ayahnya yang ternyata sedang ditagih hutang oleh debt collector. Apa yang akan terjadi dan apa yang ada di pikirannya Dini? Aku kasihan banget sama ayahku. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak tahu. Pokoknya, Bapak harus melunasinya
kasih tempo dikit lah Pak. Ya, bisa. Oke, dalam waktu dekat-dekat ini, besok saya akan kembali lagi. Ingat itu. Sampai suatu ketika ada temanku yang minta tolong untuk nganterin temen dia nyari batik. Nah, namanya itu Pak Andri. Ya, namanya Pak Andri. Pas banget, kebetulan banget. Siapa tahu aja dia ini borong batik ya kan. Terus aku ajak aja dia langsung ke kios batik ayahku. Ya, siapa tahu untung Pak Andri ini bisa jadi pelaris lah di kios kami. Mungkin dengan bawa pelanggan seperti Pak Andri ini, aku bisa bikin hati ayah senang. Ya memang aku nggak pernah tahu Pak Andri itu siapa sampai aku dan Pak Andri tiba di kios ayahku. Ya, sampai di kios ayahku malah kaget. Dia langsung mukanya merah, dia marah-marah, dia maki-maki Pak Andri nggak karuan seperti itu. Dan sebelumnya tuh aku nggak pernah lihat ayahku sampai semarah itu. Gara-gara kamu, Andre. Aku nggak tahu ada apa. Kenapa sampai ayah seperti itu, marah yang luar biasa. Sebetulnya siapa Pak Andri ini sampai ayah marah besar seperti ini? Aku nggak tahu. Saya datang ke sini tuh mau minta maaf. Gara-gara kamu coba kayak gini gimana? Kehidupan layaknya seperti roda yang terus berputar. Terkadang kita berada dalam kesuksesan, dan kadang kita terdampar pada sebuah keterpurukan. Lalu bagaimanakah Dini menghadapi cobaan yang sedang dihadapi keluarganya? Ini nih. Bisa-bisanya kamu ketemu dia. Itu teman kuliah. Oh, Kepalaku seperti dipukul dari belakang. Tahu nggak, ternyata Pak Andre itu orang yang menipu ayahku. Aku jadi merasa sangat bersalah sama ayah. Ngomong dari tadi Nggak tahu harus gimana lagi. Sepertinya aku ini membuka luka lama ayah. Aku berusaha menahan emosiku. Kamu ketemunya di mana kok seperti ini jadinya? Cuma nunjukin alamat dia, Bu. Tahu nggak, Din? Gara-gara dia, keluarga kita tuh jadi berantakan seperti ini. Aku nggak tahu kalau dia tuh punya masalah sama keluarga kita. Sampai suatu ketika Pak Andre itu ingin menawarkan kerjasama lagi dengan ayahku. Dari kemarin kan saya sudah bilang Bapak, ya enggak, saya itu juga korban penipuan Pak. Daripada kita ribut-ribut terus masalah duit, ya enggak, gimana kalau saya nawarin ya penawaran modal buat Bapak, ya enggak, daripada ribut-ribut terus. alah. Modal yang kamu mau pinjamkan ke aku itu paling hasil kamu menipu aku. Betul begitu kan, Dre? Pak. Kupikir sih omong kosong. Kalau nggak mau, ya Baru sudah, saja nggak apa-apa. bersalah, bisa-bisanya ia malah merayu ayahku untuk mengajak kerjasama lagi. Siapa orangnya yang mau percaya pada kamu? Kamu itu kemarin sudah jelas-jelas membuat bangkrut usaha saya.
jelas-jelas seperti ini, kamu lalu nawarin lagi modal. Siapa orang yang mau percaya, Andre? Kamu Pak, kan jelas-jelas penipu, Andre. Hehehe, ntar dulu Pak, denger dulu. Bapak mau hidup ditagih hutang terus Pak? Hah? Mau? Ya siapa orangnya yang mau begitu? Tapi anehnya ayahku itu malah seperti apa ya, terhipnotis gitu. Dan ayahku pengen bekerja sama lagi dengan orang itu, pengen kerja sama lagi dengan Pak Andre. Dan bahkan Pak Andre ini berjanji untuk meminjamkan uangnya untuk modal ayahku usaha lagi. Punya saya. Jadi terserah saya, Bapak mau mengembalikan kapan, yang jelas modalnya dipakai buat usaha Bapak, nanti kalau udah jalan balikin ke saya. Gampang tak? Saya kayaknya mau nyoba percaya kepadamu dan saya mau ambil pinjamannya dari kamu. Oh siap. Bagaimana? Bisa diatur. Oke? Oke, bisa diatur. Oke, Andre. Singkatnya, kesepakatan itu terjadi. Ayahku bisa melunasi semua utang-utangnya dan dagangan ayahku juga bertambah. Dia sepertinya sangat bahagia. Tapi setelah semuanya itu, kukira ini sudah berakhir. Tapi ternyata Pak Andre datang untuk menagih kembali modal yang sudah ia pinjamkan kepada kami. Gini Pak, kedatangan saya ke sini, saya itu mau menagih utang modal saya yang saya kasihkan ke Bapak kemarin. Dia gila. Dari mana kami dapatkan uang sebanyak itu? Kamu mau bayar pakai apa? Kamu suruh saya pakai uang itu. Tapi tiba-tiba secara mendadak takut datang nagih utang tanpa memberitahu. Kalau caranya demikian, aku nggak bisa bayar saat ini. Pak, dengar ya. Saya besok datang ke sini. Bapak mau terima mau enggak? Saya datang pakai cara apapun ke sini. Enggak udah pakai seragam. Andre, Enggak udah, enggak ada. Andre. Semua uang kami sudah habis. Ayahku hanya bisa diam. Dia shock. Aku sendiri juga bingung. Kami mau bayar pakai apa? Pak Andre bahkan juga mengancam dia akan menyita semua barang-barang kami. Ya Tuhan, cobaan macam-macam apa lagi yang kau berikan pada kami? Sampai-sampai ibu juga ikutan sakit gara-gara memikirkan masalah ini. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang aku bisa lakukan? Mustahil kan kalau kami harus melunasi semuanya itu dalam waktu 1 minggu. Aku kalut. Aku bingung. Dan aku juga takut kalau kondisi keluarga aku semakin terpuruk. Tapi biar bagaimanapun, aku harus tetap fokus. Aku harus bisa menolong mereka. Kemudian aku memutuskan untuk datang kepada Pak Andre. Lagi sama aku, Andre. Semua udah jelas. Kamu udah tega menghancurkan keluarga aku. Aku meminta tambahan waktu supaya kami bisa melunasi semuanya. Kakak, jelas tidak mungkin hutang sebesar itu harus kami lunasi dalam waktu 1 minggu. Kalau aku nagih sekarang, apa yang salah dengan sikapmu? Ha? Ya nggak kayak gitu juga caranya. Kamu datang tiba-tiba nagih uang itu. Ya jelas lah bapakku belum siap. Pikir dong, Dre. Ibuku tuh lagi sakit. Dia mendengarkan pertengkaran kalian kemarin. Aku nggak mau tahu ibumu denger apa enggak. Tak sama kamu. Jangan hancurkan keluargaku lagi, Dre. Berani kamu nyuruh-nyuruh aku kayak gitu sekarang ya? Ingat ya. Sekarang ingat, bapakmu bangkrut. Ibumu sakit. Ya kan? Tanggung jawabmu kamu apa sekarang? Coba pikir, sekarang pikir. Dia jahat banget. Karena ternyata ketika aku datang ke sana untuk meminta tambahan waktu, dia justru mengajukan
dia bilang utang kami bisa lunas, tapi harus dibayar dengan keperawananku. Kamu kan masih perawan, ya? Kenapa kamu sekarang? Sekarang kamu pikir ya, bapakmu udah bapuk, kamu sakit pikir, ingat gimana kamu melunasinya? Pikir dong. Jujur, aku bingung banget. Aku nggak tahu harus gimana, karena itu pilihan yang sangat sulit. Tapi aku juga harus memikirkan nasib keluargaku. Sekarang kamu pikir ya, bapakmu udah bapuk, kamu sakit pikir, ingat gimana kamu melunasinya? Pikir dong. Sekarang kalau kakak layan aku, cuma 2 jam. Selesai. Semua utang kamu selesai. Mau ya? Oke? Udah. Ayo, udah. Aku jijik, bener-bener jijik, dan aku merasa hina. Aku berpikir bagaimana nanti kalau aku hamil. Tapi kalau memang hal itu bisa menyelamatkan keluargaku, apapun aku lakukan. Pak Andre, dia datang lagi ke rumahku untuk menagih hutang. Kalau uang itu sudah ada, aku pasti kasih kabar ke kamu. Saya juga udah bilang, kalau Bapak nggak bisa bayar utang secepatnya, saya akan datang ke sini ngambil barang-barang di sini semuanya. Nggak bisa. Saya nggak bisa nunda-nunda lagi. Oh, nggak bisa, deh. Nggak bisa. Oh. Betul-betul manusia busuk. Aku pengen banget bunuh dia. Kayaknya semua yang sudah aku lakuin, apa yang jadi permintaan dia, semua yang sudah aku lakuin buat dia, itu semua nggak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Dia nggak mandang sama sekali. Kamu udah janji nggak bakal ganggu keluargaku lagi, tapi sekarang kamu datang dan ganggu keluargaku. Diam. Ini urusan aku sama bapakmu. Diam. Sekarang aku nggak tahu aku harus gimana. Aku nggak tahu lagi. Aku udah nggak punya harga diri. Aku udah ngorbanin semuanya. Aku nggak tahu aku harus gimana. Aku bingung. Apakah aku harus mengatakan semuanya ini kepada keluargaku dan meminta maaf, atau aku harus datang kepada Pak Andre dan meminta pertanggungjawabannya, karena
dia sudah merenggut keperawananku. Kita sudah mendengar pengakuan dari Dini. Haruskah ia mengatakan ini semua kepada keluarganya dan meminta maaf? Ataukah ia harus mencari Pak Andre untuk dimintai pertanggungjawaban? Bagi Anda yang ingin menolong Dini, kirimkan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Kalau Anda ingin berbagi pengalaman dan rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com. di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan merupakan awal dari kebebasan.